teman-teman semuanya, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita menyatukan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dengan bersatu teduh sejenak. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kali ini kita masih bisa beribadah walaupun via online. Berkati ibadah ini dari awal hingga akhir agar berjalan dengan lancar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom teman-teman semuanya. Apa kabar kalian semua? Nggak kerasa ya kita sudah lama tidak bertemu. Tapi walaupun begitu kita tetap semangat, ya nggak Kak? Iya betul banget. Karena Tuhan pasti punya rencana yang terbaik buat kita semua. Aku mau nanya deh sama kamu. Kamu ngerasain berkat selama seminggu ini nggak? Aku ngerasain, aku masih bisa menjalani kegiatan sehari-hari, masih bisa diberi nafas kehidupan, masih bisa beribadah. Kan Kakak apa? Kalau aku masih diberi kesehatan sama Tuhan, masih bisa sekolah walaupun via online, dan masih bisa memuji nama Tuhan. Oleh karena itu, sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, mari kita mengangkat satu pujian. Lekaslah bangun pagi, lihatlah sang mentari, terdengar burung bernyanyi, gembira kian kemari. Suara lonceng gereja, hari Minggu telah tiba, saat berkumpul bersama memuji sukaria. Saat tiba, bukalah telinga, mendengar firman aku sukacita. Mulut memuji, tangan tepuk tangan, bernyanyi mazmur glori haleluya. Beri salam sejahtera. Saatnya bertiba, dengarkan firman-Nya. Haleluya, glori haleluya. Lekaslah bangun pagi, lihatlah sang mentari, terdengar burung bernyanyi, gembira kian kemari. Suara lonceng gereja, hari Minggu telah tiba, saat berkumpul bersama memuji sukaria. Saat mereka tiba, bukalah telinga, mendengar firman aku sukacita. Mulut memuji, tangan tepuk tangan, bernyanyi mazmur glori haleluya. Beri salam sejahtera. Gandeng tangan sukacita. Jangan saling berdusta. Glori glori haleluya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian, yaitu Roh Kudus yang manis. Buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku
sungguh-sungguh sambil mengarahkan hati kita sama Tuhan. Kita ingat kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ayo kita panggil Roh Kudus. Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Dengarkan doa kami Tuhan Yesus. Anak Tuhan yang manis. Sekali lagi katakan, Anak Tuhan yang manis. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita dalam berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman-Mu. Berikan kami hikmat agar dapat merenungkan dan melakukan firman Tuhan sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Adik-adik sekolah minggu, selamat pagi. Selamat pagi. Apa adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Duduk yang manis, yang balita duduk dekat mamanya.
supaya kalau ada pertanyaan, tanya mamanya. Beberapa minggu lalu, adik-adik mendengar cerita tentang Rasul Paulus. Rasul Paulus di Efesus, dan Rasul Paulus di berbagai tempat, di mana selalu kelihatan kuasanya Tuhan untuk berbuat mujizat, mengusir setan, melepaskan Paulus dan Silas dari penjara. Cerita pagi ini lebih heboh. Ceritanya pagi ini mengenai kabar lahirnya Yesus. Sebelum Om Beni teruskan ceritanya, Om Beni ingin tanya, siapa Yesus itu? Ayo, Madya 1, Madya 2, siapa Yesus itu? Di Madya 1, seingat Om Beni ada Keiko, ada Keisha, ada Andreas, dan teman-teman semua. Siapakah Yesus itu? Di Madya 2 ada Jonah, ada Marta, dan teman-teman semua. Siapakah Yesus? Benar, Yesus adalah Tuhan. Tuhan dan Juru Selamat. Pertanyaannya, cerita pemberitahuan tentang kelahiran Yesus ini. Dan pertanyaan, siapakah Yesus? Adik-adik, lebih baik Om Beni mulai dengan pada awalnya. Madya 1 dan Madya 2 bisa buka Yohanes 1 ayat yang pertama. Dan di Yohanes 1 ayat pertama itu menyebutkan begini. Pada awalnya ada firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu juga Allah. Yesus adalah firman yang berubah menjadi manusia untuk menolong manusia. Mengapa Yesus? Mengapa Yesus? Adik-adik, ini rahasia. Rahasia yang dimuat dalam Alkitab. Adik-adik boleh menceritakannya kepada teman-temannya. Begini ceritanya. Ketika dunia dijadikan oleh Tuhan, Tuhan menjadikan terang, menjadikan laut dan isinya, binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan, semuanya. Waktu itu semua dijadikan, Tuhan bilang begini, baik adanya. Tetapi ketika Tuhan menjadikan manusia, pada hari keberapa itu? Hari ke-6, Tuhan katakan, sungguh baik adanya. Kenapa demikian? Manusia diciptakan menurut gambar dan teladan Allah. Yang orang suka bilang, God's image. Manusia adalah makhluk termulia. Diciptakan Tuhan. Diciptakan Tuhan untuk apa, adik-adik? Diciptakan Tuhan untuk menguasai semua ciptaannya. Menguasai binatang-binatang, menguasai tanaman-tanaman, menguasai ikan-ikan di laut. Termulia dan dikasih kuasa. Itulah manusia. Makhluk termulia dan tersayang oleh Tuhan. Adik-adik, manusia yang pertama itu tentu ingatkan Adam dan Hawa. Ditempatkan di Taman Eden. Ada bunga-bunga, ada pohon buah, ada taman yang indah, ada sungai. Semuanya indah. Dan di tengah taman itu ada pohon pengetahuan baik dan jahat dan pohon kehidupan. Tuhan kasih tahu buat Adam dan Hawa begini. Semua kamu boleh makan. Tapi dua yang di tengah itu jangan kamu makan. Kalau kamu makan nanti kamu mati. Apa yang terjadi? Ular
kasih tahu, bilang itu tidak begitu. Kalau kamu makan, kamu jadi seperti Tuhan. Apa yang terjadi? Manusia Hawa ini terpengaruh karena dia melihat itu baik adanya buah itu. Dia makan. Dan disitulah mereka jatuh ke dalam dosa. Tuhan marah besar. Mereka dihukum. Diusir keluar dari Taman Eden. Ular dihukum. Ular dihukum bahwa dia seumur hidupnya akan merayap di perutnya. Dan manusia akan meremukkan kepalanya. Tetapi manusia pun mendapat hukuman. Dengan peluh muka kamu akan mendapat kehidupanmu. Dan mereka keluar dari Taman Eden. Adik-adik, sampai cerita di situ, apakah manusia sudah tidak berbuat dosa lagi? Anehnya, tetap berbuat dosa. Anaknya Adam dan Hawa itu ada 2 orang, namanya Kain dan Habel. Apa yang terjadi? Kain oleh karena iri hati membunuh adiknya Habel. Dan membunuh itu adalah dosa besar. Dosa besar. Apa sudah cukup di situ, adik-adik? Tidak, manusia tetap berbuat dosa. Maka Tuhan menyesal telah menciptakan manusia. Percaya Tuhan menyesal? Nah, Mazmur 1 dan Mazmur 2, coba buka Kejadian 6 pasal 6. Kejadian 6 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Dan baca itu. Yang balita, bapak dan ibunya boleh membaca Kejadian 6 ayat 6 dan ayatnya yang ke-7. Tuhan menyesal. Dan karena Tuhan menyesal dan marah, Tuhan bilang, saya akan hapuskan semua manusia. Tumbuh-tumbuhan semua saya hapuskan. Binatang-binatang semua saya hapuskan. Dengan apa? Dengan air bah. Semua ini kecuali Nuh dan anak-anak istrinya, Sem, Ham, dan Yafet, beserta istri-istrinya, beserta sepasang binatang-binatang yang dibawa di dalam bahtera Nuh, di dalam kapal induk yang besar itu. Adik-adik, apa sampai di situ manusia tetap sudah tobat tidak berbuat dosa? Ini namanya manusia tetap berbuat dosa. Dan upah dosa itu maut yang kekal, masuk neraka. Adik-adik, upah dosa itu adalah maut yang kekal, masuk neraka. Tetapi Tuhan Allah itu begitu sayang sama manusia, begitu mengasihi manusia, sehingga dikaruniakanlah Yesus Kristus datang ke dunia untuk menolong manusia. Adik-adik, Mazmur 1 dan Mazmur 2, silakan buka Alkitab dan baca di Yohanes 3 ayat yang ke-16. Adik-adik, Mazmur 1 dan Mazmur 2 dapat buka sendiri. Adik-adik balita minta papa dan mama atau mamanya buka Yohanes 3 ayat 16 dan bacakan itu. Oleh karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal namanya Yesus, supaya barang siapa yang percaya akan dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah kenapa Yesus, karena kasih Tuhan Allah terhadap kita manusia, datang Yesus. Dan kalau kita percaya sama Yesus, kita selamat. Pertanyaannya, apa indikator bahwa kita sudah percaya sama Yesus? Bagaimana kita tunjukkan bahwa kita sudah percaya sama Yesus? Adik-adik, kita percaya sama Yesus ketika kita mengikuti semua pengajaran Yesus
dan pengajaran Yesus yang pertama untuk adik-adik itu mengampuni, mengasihi, pemaaf, lemah lembut, berbagi kasih. Itulah pengikut Kristus. Pengikut Yesus yang percaya sama Yesus. Memang ada lagu sekolah minggu yang berbunyi, aku mau cinta Yesus, aku mau cinta Yesus selamanya. Tapi apa indikator bahwa kita sudah mencintai Yesus? Indikatornya ialah hidup menurut ajaran Yesus. Itu namanya mencintai Yesus, mempercayai Yesus. Adik-adik, mengasihi sesama, berbagi kasih, itulah bagian dari indikator bahwa kita mencintai Yesus dan percaya kepada Yesus. Bagaimana kita mengasihi? Buat adik-adik balita yang punya permen satu dan temannya tidak punya permen, dia berbagi permennya, dibagi. Itu namanya kasih dan mengasihi. Kalau Anda berbagi permen kepada orang yang tidak punya permen, itu Anda mencintai Yesus. Nah, coba kita sekarang lihat apa yang terjadi dengan Maria ketika diberitakan oleh malaikat Gabriel. Maria agak bingung adik-adik ketika diberitakan oleh Gabriel. Tapi sesudah mendengar penjelasan dari Gabriel, Maria tetap percaya dan menyerahkan diri penuh-penuh untuk mengikuti firman Tuhan. Itulah yang terjadi. Sekarang, sesudah mendengar cerita tentang bagaimana manusia berdosa dan diampuni dengan datangnya Tuhan Yesus bagi mereka yang percaya, dan berita malaikat Gabriel kepada Maria tentang kelahiran Yesus, apa kesimpulannya pagi ini yang kita dapat ambil? Apa yang kita pelajari benar-benar hari ini, adik-adik? Yang pertama, walaupun manusia Anda semua dan saya berdosa, tapi ingat selalu, Tuhan tetap mengasihi kita semua. Dan asal kita mau bertobat, minta ampun sama Tuhan, itu kita sudah percaya sama Yesus. Dan percaya sama Yesus, Anda mendapat jaminan keselamatan. Tidak ada yang diketakutkan. Sekarang adik-adik, ada namanya pandemik COVID-19. Kalau Anda, adik-adik semua dan saya percaya sama Yesus, kita minta sama Yesus perlindungan dari Yesus. Percaya. Adik-adik mengikuti semua aturan mengenai penanganan COVID-19. Dan berdoa kepada Tuhan, adik-adik dan saya bakal selamat. Jauh dari corona, jauh dari COVID-19. Percayalah itu. Sekarang yang kedua, adik-adik. Maria akhirnya menyatakan begini, jadilah seperti firman-Mu. Dan itu yang kita sudah harus pegang. Kalau kita mendapat tugas menjalankan firman Tuhan, berkata jujur, itu kita sudah mengikuti firman Tuhan dengan mengatakan, jadilah seperti firman-Mu.
Adik-adik, dua hal yaitu. Yang pertama, biar kita berdosa, Tuhan tetap sayang sama kita. Kita percaya sama Yesus, minta ampun, dan kita selamat. Yang kedua, ketika kita percaya sama Yesus, jangankan corona, penyakit apa saja, minta dari Tuhan untuk perlindungan, dan Yesus akan menolong adik-adik dan saya. Yang ketiga, jadilah seperti Maria, mengikuti apa yang difirmankan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kiranya apa yang baru saja kami pelajari Tuhan dapat makan tempat dalam hati pikiran adik-adik ini Tuhan. Bahwa Tuhan selalu menyayangi, Tuhan selalu mengasihi semua orang termasuk adik-adik dan kita semua. Asal kita percaya sama Yesus, kita akan selamat. Dan di masa corona COVID-19 ini Tuhan, lindungi adik-adik ini Tuhan yang belajar dari rumah melalui pelajaran online. Jauhkan mereka Tuhan dari kecelakaan, terutama dari serangan COVID-19. Terima kasih Tuhan. Kami akan memasuki tahun yang baru. Sebelum itu kita akan merayakan Natal sekolah minggu pada tanggal 12 nanti. Pimpin adik-adik ini Tuhan, pimpin kami semua. Sesudah perayaan ini, untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Dan memasuki tahun 2021 dengan hari yang lebih cerah. Karena Tuhan menjanjikan sejahtera bagi semua umat yang percaya akan Dikau. Terima kasih Tuhan. Jadikanlah adik-adik ini semua Tuhan, adik-adik sekolah minggu mulai dari balita sampai ke Madya 2. Anak-anak yang berguna bagi dirinya, bagi ibu bapanya, bagi sanak saudaranya, dan bagi Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, sekarang waktunya kita untuk mengumpulkan persembahan. Nah, adik-adik bisa
taruh persembahan adik-adik di dalam amplop. Nanti kalau kita sudah bertemu di gereja, adik-adik bisa masukin deh ke dalam kotak yang disediakan di gereja. Kita mau menyanyikan lagu Jangan Kamu Khawatir. Ayo adik-adik nyanyi semua ya. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menutup ibadah kita dalam doa sekaligus kita menerima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, sahabat kami anak-anak, kami sudah boleh mendengarkan firman Tuhan, bernyanyi bersama, dan kami akan mengakhiri ibadah kami. Biarlah apa yang boleh kami alami bersama di rumah kami masing-masing, Tuhan memberkati setiap adik-adik sekolah minggu. Tuhan memberkati semua kakak sekolah minggu yang telah mempersiapkan ibadah online ini. Berkat Tuhan tercurah bagi mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, berkati adik-adik dengan semua orang, dengan orang tua, dengan semua saudara. Perlindungan Tuhan ada pada kami. Kami dijauhkan dari segala hal yang sia-sia. Dan kalau sebentar nanti kami mengakhiri ibadah kami, biarlah kami pulang dengan membawa berkat Tuhan. Adik-adik, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Tuhan yang kudus tinggal menyertai, memberkati adik-adik bersama orang tua, memberkati semua kakak sekolah minggu mulai dari saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin.